konsep Trinitas tuh sulit dijelaskan dan dimengerti gitu loh, beda dengan di Islam ya. Mau bertanya tapi seperti bukan menutup diri ya, sulit dijangkau gitu loh Ustadz, kayak terdapat jarak antara jemaat dengan romo yang saya rasakan gitu kalau di Katoliknya. Puncaknya ya sampai sekarang tidak, bukan sampai Maret kemarin, terhitung dari Maret hingga sekarang udah nggak dikasih uang saku lagi, nggak tahu alasannya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kami ada di Kota Semarang dengan Ananda Mas Agustinus Lintang. Nama lengkap? Agustinus Lintang Wicaksono. Ya. Beliau adalah anak tunggal ya. Nggak ada adik kakak ya. Ya. Dari pasangan keluarga di Kota Semarang ini. Ya, asli Semarang ya. Asli Semarang. Orang tua guru ya. Iya. Dan beliau ini dari Katolik yang dulu alhamdulillah kami syahadatkan di kampus Universitas Diponegoro Semarang. Yang lalu menghubungi kami, beliau berkenan untuk bersyahadat. Akhirnya kami pilihkan tempat yang kira-kira bisa mendapatkan banyak teman. Sekiranya kalau misalnya butuh teman-teman sebaya dan seterusnya, itu enak. Jadi beliau waktu itu bersyahadat pas kelas 3 SMA, pas lulus menghubungi kami, sudah menjelang mau kuliah ya, mau masuk kuliah. Terus kemudian akhirnya kami pilihkan tempat yang itu adalah kira-kira untuk dapat teman sebaya itu mudah ya, tidak sulit. Jadi kami pilihkan tempat di kampus Undip Semarang, di daerah Tembalang ya. Alhamdulillah Mas Agustinus Lintang, panggilannya Mas Lintang. Sony aja. Oh, Mas Sony? Iya. Dari mana itu? Dari mana Sony-nya itu? Ya, nama dari bapak. Nama dari bapak, tapi tidak tercantum di KTP. Buatan. Oh ya, beda ya. Bukan dari Wicaksononya, bukan? Enggak. Oh, panggilannya Mas Sony ternyata, bukan Mas Lintang ya, mohon maaf. Namanya Agustinus Lintang Wicaksono, panggilannya Sony. Baik. Saya suka manggil Mas Lintang saja, Mas Lintang. Gimana kabar terbaru sekarang setelah bersyahadat? Ini sudah berapa tahun bersyahadat? 1 tahun ya? Kalau terhitung dari yang waktu online itu, tidak, hampir mau 2 tahun. Mau 2 tahun? Oh, dulu menghubungi kami dan sempat diskusi, dialog di Zoom ya. Di Zoom, sebelum akhirnya beliau resmi bersyahadat, kami syahadatkan di kampus Undip Semarang. Waktu itu dengan saya, Zoom-nya. Nah, saya tahu betul bagaimana beliau itu terbuka hatinya, terpanggil untuk mendapatkan hidayah dan akhirnya bersyahadat ya. Dulu itu apa yang ini supaya penonton tahu ya, dasar apa jenengan akhirnya memutuskan diri bersyahadat ke Islam? Jadi sejak SMP sebenarnya saya sudah yang namanya keyakinan itu kan tentu harus ada lawannya keraguan gitu kan, untuk menemukan keyakinan itu tuh benar atau tidak. Semenjak SMP tuh keyakinan pada iman Katolik tuh sudah mulai ragu dan belum dapat jawabannya gitu. Nah kemudian setelah SMA ada berbagai gejolak, mulai dari saya pernah di DO juga dari sebuah sekolah. Ya, di DO kenapa? Dulu ya karena zaman Covid, nakal-nakalnya juga sempat nyontek gitu. Itu salah satu sekolah terbaik di Jawa Tengah. Dari situ di DO, terus saya harus pindah ke negeri, dan di negeri ini saya mulai dapat teman yang membuka wawasan saya tentang keragaman lain di Indonesia, itu agama Islam gitu. Oh, dulu di swasta malah pindahnya ke negeri. Ya, dari swasta Katolik ke negeri. Karena ketahuan nyontek gitu. Iya, itu nyontek ya zaman belingnya itu ya Ustaz. Itu gimana ceritanya? Nyontek terus kemudian di DO itu gimana ceritanya? Jadi kan soalnya di tempat lain itu iya. Kalau nyontek itu nggak sampai iya, DO.
Ya mungkin karena title dari sekolahnya itu kan sekolah terbaik Jawa Tengah ya. Jadi Iya. memang sangat ketat begitu. Hmm. Jadi ketika sekali aja ketahuan ya udah. Oh gitu. Ya Kelas berapa itu? itu kelas 1 SMA. Waktu itu zamannya pandemi Covid yang sekolah online itu Ustaz. Iya 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 iya. Iya. Terus akhirnya pindah ke negeri. Pindah ke negeri, kemudian ya mulai dapat wawasan baru tentang teman-teman dari yang waktu dulu saya masih Katolik dari yang beragama Islam. Terus ternyata di sekolah negeri juga ada kegiatan kayak Maulidan, ada kegiatan kayak merayakan Tahun Baru Islam, ada pengajian. Nah, sedangkan di SMA dulu juga agak berbeda gitu. Kalau biasanya yang di sekolah Katolik tuh ada doa rosario bareng, ada misa. Jadi ya terbuka gitu. Kemudian saya kok merasa lebih apa ya, mendapatkan lebih ayam lah hatinya gitu ketika mendengar azan, ketika dulu teman-teman ikut pelajaran agama Islam, saya kok kayak pengen deh, kayak kenapa kok hatinya lebih nyaman di sana tuh. Terus juga pertanyaan saya yang dari SMP itu juga belum terjawab sampai di SMA itu. Apa itu? Ya apa ya, aneh aja gitu loh Ustadz, maksudnya konsep Trinitas tuh sulit dijelaskan dan dimengerti gitu loh, beda dengan di Islam ya. Mohon maaf kalau misalnya menyinggung saudara kita yang Katolik Kristen gitu, tapi memang yang saya rasakan itu. Iya 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 iya. Jadi sebenarnya pandangan beliau tentang kenyamanan ya, kenyamanan mendengar sholawat, mendengar suara orang tilawah Quran dan seterusnya itu lebih nyaman. Itu hampir semuanya orang Kristen ya. Ketika saya tanya ya yang mau mu'alaf itu menjumpai hal yang sama. Ada satu keanehan begini. Misalnya di gereja, haleluya, haleluya. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Ini kita nggak berbicara agama ya, nggak berbicara agama. Dengan bacaan-bacaan seperti itu ada terasa aneh nggak di telinga sebagai orang Katolik waktu itu? Kalau saya jujur bukan merasa aneh, cuman sekedar ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Ya, tidak bisa meresapi sampai yang sekarang yang saya anut ini nggak bisa. Semisal sederhana aja, kalau misal sholat tuh kalau saya pas baca Al-Fatihah itu sangat terasa ternyata. Nah, beda kan? Ya, meskipun itu Iya. yang Katolik kan mengikuti bahasa Latin, yang Islam mengikuti bahasa Arab, tapi nggak tahu kenapa lebih nyaman, beda. Iya. Itulah yang disebut sebagai bahasa kampung akhirat, kampung surga, itu bahasanya. Itu. Dan itu memang bawaan dari itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah bagian dari kalam-kalam Allah. Dan itulah yang kita bawa sebagai satu kenyamanan yang buat yang mendengarkan itu beda. Iya. Terus kemudian tentang Trinitas itu. Mulai kapan Ananda bertanya tentang Trinitas? Jujur sejak kelas 9 SMP. 9 SMP. Mulai bertanya tentang Trinitas. Iya, awal-awalnya ya saya sekedar ya karena lahir di keluarga Katolik ya ke gereja, ya pokoknya mengikut aja, tapi sekedar ikut, tidak paham maksudnya apa, maknanya apa. Iya. Hafal doa ya hafal, cuman tidak ada rasa kayak tenang gitu. Beda dengan kayak misal saya sholat sekarang. Iya. Ananda sudah bertanya ke pendeta-pendeta tentang Trinitas yang tidak terjawab itu? Mau bertanya tapi seperti bukan menutup diri ya, sulit dijangkau gitu loh Ustadz, kayak terdapat jarak antara jemaat dengan romo yang saya rasakan gitu kalau di Katolik. Gitu. Iya. Apalagi sebagai anak masih kecil ya. Iya. Takut ya, ada rasa takut gitu ya. Betul. Ada jarak gitu. Di Islam ada jarak nggak? Kalau yang dari saya rasakan sih nggak ada ya. Misal saya mau tanya ke Ustadz Yasir yang takmir itu ya tinggal WA boleh, datang main ke Maskam nggak boleh, ada masalah kan? Iya. Anda juga ke saya juga nggak ada masalah kan? Terus kemudian kira-kira kalau ada muncul sering pertanyaan begini nggak, 1 tambah 1 tambah 1
Sampai dengan berapa? Pernah waktu itu ditanyain sama teman saya yang Islam waktu posisinya masih Katolik. Iya. Saya sendiri juga bingung jawabnya gimana karena ya di Katolik diajarnya jawabnya itu doang, nggak ada backup argumen yang lain gitu. Pokoknya bilangnya ya Yesus sendiri, Allah Putra sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, Allah Bapa sendiri, tapi ketiganya satu. Kayak tidak Nggak nyambung. Secara sains, ya ilmu matematika nggak masuk. Ya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu kan. Ini konsepnya ini rancu begitu. 100 tambah 100 sama dengan 200. 200 kan. Tapi enggak, kalau konsep Trinitas itu, ini bukan konsep Trinitas ya, konsep ketuhanan Yesus ya. Pertanyakan itu 100 tambah 100 sama dengan 100. Karena ketika Yesus lapar misalnya di Matius pasal 4 ayat 2, Yesus merasa lapar, atau Yesus kan Tuhan ya kedudukannya, Tuhan merasa lapar itu dipertanyakan oleh orang-orang pada umumnya, termasuk orang Kristen, bertanya kepada para pendeta, kenapa kok Yesus lapar gitu kan, dia kan Tuhan, dia tidak perlu merasa lapar. Atau di Markus pasal 11 ayat 12, Markus pasal 11 ayatnya 12, pernah baca itu? Belum? Pernah dengar. Pernah dengar. Iya. Itu Yesus merasa lapar juga. Saking merasa laparnya, dia sampai bersemangat ketika ada pohon ara dari jauhan itu. Wah, kayaknya ada pohon berbuah. Dia bersama muridnya mengajak ke sana. Ternyata di sana pohon aranya tidak berbuah, tidak ada buahnya. Ternyata juga dia lupa, Yesus tuh, bahwa ini bukan musim buah ara gitu. Akhirnya sampai marah itu Yesus, saking laparnya. Nah, konsep itu dipertanyakan oleh saudara kita, termasuk dari saudara kami Kristen Katolik. Ditanyakan kepada pendeta dan romo. Jawabnya adalah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Iya. Nah, di mana letak saklarnya Yesus? Ketika Yesus lapar itu, Yesus saklarnya di mana? Kapan dia jadi Tuhan, kapan dia jadi manusia? Ya kan? Nah, ketika Yesus lapar itu dan Yesus marah itu, apakah yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan? Nah, itu. Ketika pendeta bilang ketika lapar itu Yesus sedang bertindak sebagai manusia. Nah, apakah yang keluar dari mulutnya saat itu, beliau mengumpat-umpat marah itu kepada pohon ara itu termasuk firman Tuhan, sedangkan dia posisinya waktu itu jadi manusia. Nah, itu. Jadi sampai sekarang belum final, termasuk kalau firman beda dengan daging. Kalau daging, itu posisinya antara daging ya dengan firman itu rancu. Dan sampai sekarang belum terjawab tentang itu, Trinitas ya, dan termasuk ketuhanan Yesus alaihissalam itu. Karena walau bagaimanapun di Bible itu secara tegas ya, tidak ada satupun yang menerangkan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Lanjut. Sekarang Mas Lintang ini kuliah di mana? Saat ini saya berkuliah di Universitas Diponegoro, mengambil jurusan program studi ilmu komunikasi. Program studi ilmu komunikasi. Iya. Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. dan ilmu politik. Mengawali kuliah dengan menjadi mu'alaf ya. Iya. Jadi beliau ini bersyahadat waktu belum masuk kuliah ya, waktu masih daftar. Waktu itu masih belum ada pengumuman diterima atau enggak kan ya? Iya. Nah, saya masih ingat itu. Waktu daftar dan masih belum dapat pengumuman, tapi alhamdulillah kami syahadatkan waktu itu. Nah, kemudian sekarang sampai sekarang update terbaru tentang hasil nilai kampus gimana? Alhamdulillah di semester 1 kemarin
cum laude dengan IPK 376 3,76 76. Ya, terus Alhamdulillah. di Anak pinter. semester 2 ini 3,88. 3,88. Ya. Alhamdulillah. Boleh ditingkatkan ya. Siap Ustaz. Ya. Beliau ini sempat aktif organisasi sehingga ada penurunan nilai ya. Tetapi itu tidak terlalu signifikan ya. Mungkin nanti sambil diimbangi ya, organisasi jangan terlalu sering, kuliah ya harus intens, tapi organisasi juga penting ya. Kalau kita tidak berorganisasi itu kita tidak bisa mendapatkan ilmu baru ya tentang bersosial ya. Apalagi jurusannya sosial politik ya. Sospol kan ya? Iya. Oke, keahlian apa kalau keahlian? Saya sendiri keahliannya awalnya adalah fotografi, terus merambah ke videografi, video editing, sekarang mencoba ke desain. Mencoba apa? Desain. Desain. Iya. Desain apa itu? Biasanya membantu ini membuatkan feeds produk-produk gitu, terus UMKM gitu. Iya. Terus kemudian sekarang ini waktu itu kan orang tua belum tahu waktu syahadat ya kan? Iya. Belum tahu. Jadi begini, kisah tentang syahadatnya beliau itu tragis ya, lumayan tragis. Jadi awalnya ada kegiatan Zoom sama kami kan? Iya. Sama kami meng-cross check apakah betul si Ananda Mas Lintang ini memang betul-betul panggilan ya, panggilan hati, panggilan jiwa, kesadaran hati untuk bersyahadat. Akhirnya kami putuskan untuk dialog ya kan, ya, dialog. Ya. Alhamdulillah sudah tepat, yakin masuk Islam. Nah, proses itu awalnya itu kami sempat kirim-kirim barang ya. Kami kirimkan buku-buku ya kepada Ananda. Tapi ternyata buku yang kami kirimkan kepada Ananda itu dibakar oleh orang tua. Iya. Dibakar ya? Dibakar atau sempat disembunyikan atau gimana? Dibakar. Dibakar ya? Iya. Jadi kami kirimkan buku-buku kristologi termasuk Al-Quran ya? Waktu itu? Al-Qurannya Enggak 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 ya? Al-Qurannya itu kalau nggak salah kami hadiahkan saat bersyahadat ya? Iya. Kalau yang dibakar tuh buku-buku kristologi. Iya, itu. buku-buku kristologi. 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu yang kami kirimkan. Iya. Terus itu kalau nggak salah judulnya, sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Iya. Terus berhadiah BMW, mustahil Kristen bisa menjawab itu. Ya, buku-buku itu yang kami kirimkan. Terus yang manakah yang benar, Alkitab atau Al-Quran? Itu dibakar oleh orang tua, dan orang tua sudah tahu akhirnya itu gelagatnya Mas Lintang masuk Islam itu gimana? Yang waktu itu kan juga sempat dibuat video itu juga Ustaz. Ya, itu sempat kelihat sama orang tua juga. Waktu iya. proses syahadat itu Iya. dilihat sama orang tua. Iya. Terus Ya berlanjut ke yang buku itu. Akhirnya enggak, sebelum waktu yang buku-buku dibakar itu sebelum syahadat kan? Oh iya, sorry ha. Iya. Itu sebelum syahadat. Terus kemudian Mas Lintang didudukkan. Iya. Didudukkan sama orang tua di sidang ya? Iya, di sidang. Terus bagaimana? Ya waktu itu sempat kayak diisolasi gitu Ustaz. Jadi seharian itu disuruh di rumah, bahkan sekolah aja tidak boleh 3 hari, nggak boleh sekolah gitu. SMA itu? Iya, waktu akhir-akhir SMA itu. Terus ya internet. Sama saya itu kan komunikasi itu sudah lulus kan? Iya, maksudnya sebelumnya itu sempat ada perlakuan kayak gitu dari orang tua. Sempat ketahuan juga kalau Mas Lintang ada keinginan untuk bersyahadat itu. Sebelum kenal saya? Sebelum kenal Ustadz, ya. Itu sempat juga diputus akses internet, diputus akses uang, bahkan juga diambil. Jadi di rumah kayak harus disuruh introspeksi diri, disuruh buat baca-baca buku Katolik lagi gitu. Tapi saya menolak, terus ya udah.
Terus baru singkat cerita yang menghubungi Ustadz lagi itu setelah dapat akses lagi Ustadz gitu. Dan reaksi yang waktu setelah dibakar itu sebenarnya orang tua masih marah, cuman maksudnya masih memperbolehkan di rumah. Cuman jadi komunikasinya agak apa ya, rusak aja gitu. Saya memang merasakan ya bagaimana sih orang tua pasti tidak rela ya anaknya, apalagi anak tunggal ini. Ini anak tunggal ya, dan korbankanlah anakmu yang tunggal itu ya ini. Pasti orang tua tidak akan rela ya, tidak akan rela hati ya, tidak akan ridho Mas Lintang ini berbeda ya, keluar dari ajaran yang orang tua inginkan begitu. Itu pasti, itu sudah. Cuman persoalannya kita ini hidup di negara yang alhamdulillah ini benar-benar undang-undangnya ini membela setiap masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini hukum dari negara yang dibikin oleh negara ini luar biasa bagus sekali, sehingga membela setiap orang siapapun itu, mau masuk Islam mau masuk Kristen, itu negara yang atur, yang bela, yang melindungi dan seterusnya. Nah, ini Mas Lintang ini sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Walau bagaimanapun beliau ini adalah saudara kami, ya. Yang kami hormati, beliau masih tetap anak dari putra dari Pak, ya. Dan beliau juga saudara kami, ya. Kenapa? Beliau sudah masuk Islam dan beliau adalah saudara kami sesama Muslim. Beliau sakit, kami juga sakit. Beliau tergores, kami juga tergores. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gimana akhirnya? Update terbaru. Update terbaru. Sebenarnya setelah yang komunikasi yang rusak itu udah mulai membaik, dimana ibu juga lebih open. Ya udah apa ya, lebih membiarkan gitu, ya wis lah, daripada tambah kehilangan lagi ya udah dibiarkan. Tapi kalau dari bapak sih masih belum, kayak kadang misal masih waktu mau sholat gitu malah nyetel debat, nyetel apa gitu yang beliau justru sering nonton channel debat ya? Iya. Nah, saya masih ingat dulu awalnya Mas Lintang kan mulai tergerak mempelajari agama itu juga karena orang tua sering nonton channel debat. Iya. Ikut dengarkan? Ikut mendengarkan juga. Sebenarnya bukan mendengarkan yang fokus sebenarnya, tapi selingan masuk denger apa gitu. Terus juga jadi bertanya-tanya, emang iya ajarannya begini. Sampai sekarang juga masih gitu, Ustaz. Orang tua masih sering nonton channel debat? Kalau ibu sih enggak, karena ibu kan emang aktivis di gereja Katolik dan ya udah gitu loh. Terus kalau yang bapak itu ya masih kayak gitu. Walau bagaimanapun, apapun yang terjadi Mas Lintang, bapak dan ibunya Mas Lintang itu tetap orang tua Mas Lintang dan harus tetap dihormati. Apapun itu, tetap dihormati, tetap disungkem, ya, dan seterusnya. Karena birrul walidain itu adalah salah satu ajaran pokok dalam Islam. Ajaran birrul walidain itu adalah menghormati orang tua dengan setinggi-tinggi penghormatan. Namun kalau untuk misalnya orang tua mengajak ke dalam akidah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita wajib menolak. Itu hak ya, hak setiap pribadi ya, pribadi manusia. Cuman kalau birrul walidain itu adalah wajib, begitu. Terus kemudian lanjut. Waktu itu juga dari orang tua sempat, nggak tahu ya, saya menangkapnya ini kayak mengajak balik lagi secara tersembunyi. Waktu itu ada persembahan perpuluhan, saya diminta buat ngisi, tapi saya bilang nggak mau karena udah zakat gitu, Ustaz. Iya, sempat diminta ngisi juga. Tak tanyain, nah kenapa, kan aku bukan orang Kristen, udah ada sertifikatnya juga, udah masuk Islam. Terus bilangnya kan ini buat apa namanya, persembahan buat Tuhan gitu bilangnya gitu.
sedekah gitu. Oh, makanya Mas Lintang dulu sempat tanya ke saya, apakah Iya. saya wajib zakat gitu kan? Iya. Saya bilang zakat fitrah wajib gitu kan. Sewaktu itu juga saya tolak yang ya alasnya itu saya udah zakat yang wajib. Dan perpuluhan ini kan juga bukan apa ya, hal yang diajarkan di Islam juga. Betul. Kalau zakat dalam Islam itu konsepnya tidak masuk ke pendeta, Iya. tidak masuk ke ustadz, ya, tidak masuk ke kiai, ulama. Tapi dalam Islam itu zakat itu masuk ke 8 aznaf ya. Yang diutamakan adalah fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Gitu. Terus kemudian lanjut. Terus sampai sebenarnya dengan bapak tuh komunikasinya masih ya bapak yang keras gitu, masih ingin kembali, masih mengunggul-unggulkan Kristen dibanding Islam. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Terus ya puncaknya ya sampai sekarang tidak, bukan ini sampai Maret kemarin, terhitung dari Maret hingga sekarang udah nggak dikasih uang saku lagi. Nggak tahu kasih alasannya uang apa ya. Ya, ini juga UKT mau bayar ya. Ini awal UKT mau bayar dan juga sampai Hamin 2-3 minggu sebelum pembayaran UKT ditutup masih belum dibayar. Kalau nanti UKT nggak bayar gimana? Ya masuk ke mahasiswa cuti, tercatat mahasiswa tapi non aktif, tidak boleh mengikuti kegiatan perkuliahan. Otomatis ya. Otomatis. Kalau misalnya terlambatnya, pembayaran UKT terlambat boleh. Kalau itu kurang tahu Ustaz. Kurang tahu. Saya lupa membaca ketentuannya. Iya. Iya. Cuman ini sepertinya terancam ini ya, orang tua nggak bayar. Ya gitu. Mulai kapan orang tua sudah nggak ngasih uang saku? Sejak Maret. Iya. Maret kemarin. Ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya. Sehingga kemarin selama Ananda tidak dikasih uang saku sama orang tua ini, Ya saya ini kerja jadi freelance itu Ustaz. Ya buatin produk buat UMKM, ngedesainin sosial medianya, terus habis itu juga sempat bantu-bantu ada pemilu jadi KPPS. Ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang at least menghasilkan uang tuh bisa nutup buat pengeluaran sendiri. Kayak misalnya isi bensin, terus beri pelaratan sendiri, uang jajan waktu kuliah, uang organisasi gitu bisa terbackup sendiri. Dan alhamdulillah masih cukup. Cuman karena ini mau masuk tahun ajaran semester baru, saya juga bingung lagi karena tabungan saya juga sangat tidak mencukupi buat menutup UKT itu. Iya. Baik. Ananda, tapi orang tua gimana? Terakhir komunikasi dengan orang tua. Orang tua apa yang disampaikan oleh beliau? Ayah ya terutama. Kalau dari bapak katanya nanti dulu aja. Nggak tahu bilangnya mau dicariin uang dulu. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan keuangan bapak gitu. Pokoknya bilangnya gitu. Tapi ibu PNS kan ya, ASN? Enggak, ibu pegawai swasta. Guru swasta ya. Ya. Kalau ayah? PNS. Ya. PNS ya? Ya. Oh tidak mungkin kalau ASN tidak mampu ngasih bayar kuliah buat anaknya, apalagi anak tunggal ya, anak satu ya. Kecuali anak banyak ya. Ya. Teman-teman saya anaknya banyak, ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 6, 7, 8. Itu alhamdulillah mampu ya, mampu walaupun kadang ada yang tersendat gitu, ya tetap diperjuangkan. Kalau Ananda orang tua, ayah ibu lengkap dan ibu juga guru, apalagi ayah ASN, anak tunggal lagi, anak cuma satu. Tingkat kemungkinan untuk tak sanggup bayar itu nggak ada, cuman menghentikan itu kemungkinan besar tuh menghentikan ya, bukan alasan nanti dulu tak carikan uang dulu, enggak. Ini problemnya adalah problem menghentikan ya, menghentikan akses keuangan, karena yang berada di bawah naungan
Hagia Sophia sekarang mahasiswa itu ada banyak. Ada beberapa yang sama orang tuanya sudah diputus akses keuangan. Bahkan dulu kami juga sempat ada dari mahasiswa kedokteran juga. Oleh orang tua diputus akses keuangan karena masuk Islam. Gitu. Nah ini persoalannya adalah kita harus mencarikan solusi bersama gitu kan, solusi bersama. Ya dengan video ini mudah-mudahan barangkali ada ya muhsinin ya Hagia Sophia yang berkenan untuk bisa menjadi orang tua asuh buat Ananda Mas Agustinus Lintang Wicaksono ini. Monggo yang tergerak hatinya, ini mu'alaf masih baru, alhamdulillah, mu'alaf yang terpanggil hatinya, terketuk hatinya, bukan karena apapun ya, apalagi masuk Islamnya pas lulus SMA ya, bukan karena untuk cari tenar, bukan untuk menikah, apalagi menikah pacar aja nggak punya. Jadi barangkali ada para muhsinin, para tuan guru sekalian yang berkenan untuk menjadi orang tua asuh bagi beliau, minimal misalnya uang saku ya. Uang saku biasanya per semester berapa kira-kira kebutuhan per bulan lah. Terus kalau UKT nanti, nah ini UKT terancam. UKT terancam. UKT berapa UKT? UKT-nya di 7 juta. 7 juta ya per semester ya. Memang sekarang agak tinggi. Semua kampus agak tinggi sekarang. 7 juta itu hitungannya masih menengah ya, masih menengah. Dan nanti kami harapkan Ananda Mas Lintang juga mengajukan keringanan ya, keringanan UKT ke kampus ya. Tetap kami carikan bagaimana bisa mendapatkan orang tua asuh. Bismillah, dengan adanya video ini merupakan ikhtiar ya, ikhtiar kami. Apapun yang terjadi nanti hasilnya kita serahkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti dapat orang tua asuh ataupun tidak dapat, tetap nanti kami tetap harus terus ikhtiar untuk membela saudara kami ini sesama muslim ya, karena sesama muslim itu bersaudara. Jadi kami Mas Lintang, kalau ada mahasiswa yang karena masuk Islam terus kemudian diputus aksesnya oleh orang tua tentang keuangan, itu kami carikan orang tua asuh ya, orang tua asuh yang bisa membiayai bulanan, kos, UKT dan seterusnya. Kalau tidak mampu mengcover semuanya ya paling tidak bisa mengcover bulanan ya secara rutin itu, misalnya tidak UKT tidak semuanya ya, berapa gitu enggak apa-apa begitu. Dengan harapan supaya bisa meringankan ya beban. Barangkali nanti ada lagi yang bisa berkenan menutup begitu dan seterusnya. Jadi gitu Mas Lintang, kami carikan setiap orang, karena kalau dari dana Hagia Sophia sendiri cukup berat sekali ya untuk mengcover, bagaimana mengcover anak-anak mahasiswa mu'alaf ini bulanannya dan seterusnya, ini besar. Ada sih yang sampai sekarang belum dapat orang tua asuh, itu masih kami usahakan bagaimana caranya tiap bulan itu bisa tetap bertahan begitu. Tapi kalau yang seperti Mas Lintang ini kami harapkan bisa mendapatkan orang tua asuh. Orang tua asuh ini tanda kutip ya. Orang tua asuh ini tanda kutip, yakni adalah muhsinin yang bersedia untuk membela beliau, mengcover, mensupport tentang perkuliahan, minimal uang saku ya, agar bisa bertahun tiap bulan sehingga sampai bisa lulus ya. Demikian kita akhiri. Nanti buat para tuan guru yang tertarik untuk mensupport beliau menjadi orang tua asuh sampai beliau lulus kuliah, bisa hubungi di nomor kami ini 08233 121 6100. Dengan Mas Lintang kita insya Allah jumpa di kemudian hari dengan forum yang mudah-mudahan lebih mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan perjalanan. Kami mau bertolak ke Jakarta karena ada banyak orang mau bersyahadat ya. Insya Allah ini kemungkinan
yang akan bersyahadat ada 9 orang ya. Demikian barakallahu fikum, terima kasih yang terbanyak.